Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 1 Latsar BDK Malang, Angkatan 1 yang beranggotakan Ihwanul Hakim, Bima Iqbal Rashid, dan Salsabila Sakinah Sukma akan menjelaskan mengenai profil seorang tokoh yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai Bapak Basuki Hadimulyono. Dr. Basuki Hadimulyono MSc atau akrab disapa Pak Bas, lahir di Surakarta 5 November 1954. Eksistensi beliau di bidang infrastruktur dan pekerjaan umum tidak bisa lepas dari tempatnya berkarir. Beliau telah menjadi ASN selama lebih dari 40 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Penataan Ruang, hingga ia mencapai puncak sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Teknik UGM, kemudian memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. Sejalan dengan karir yang dirintis, beliau kemudian melanjutkan pendidikan teknik sipil bidang pengairan dan mendapat gelar magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat. Pengagum drum ini mulai dikenal publik ketika memimpin tim nasional penanggulangan lumpur di Sidoarjo yang disebut sebagai Semburan Lumpur Lapindo. Beliau dikenal oleh koleganya sebagai sosok yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan, banyak bekerja, tidak banyak pamrih, dan tidak banyak bicara. Melihat sosok Bapak Basuki yang penuh dedikasi pada bangsa dan negara, tentunya sangat menggambarkan core value ASN berakhlak. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai core value ASN berakhlak dalam diri Bapak Basuki. Yang pertama, ada berorientasi pelayanan. Beliau memiliki tingkat komunikatif, respektif, dan responsif yang tinggi. Selain itu, beliau juga cekatan dalam hal apapun. Serta beliau juga solutif untuk memberikan layanan yang terbaik. Selain itu, beliau juga adil dalam memberikan pelayanan. Kabar terbarunya terkait Lampung, jalanan Lampung yang begitu rusak akan diambil alih oleh beliau. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, di mana memiliki definisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pak Bas memiliki sikap disiplin, jujur, transparan, menghindari konflik kepentingan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal itu dibuktikan dengan smartphone beliau yang berupa Nokia. Dan selain itu, Pak Bas juga pernah menjadi fotografer dadakan. Nilai yang ketiga adalah kompeten, di mana kompeten memiliki makna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pak Bas sendiri memiliki sikap kompeten ditunjukkan dengan menyelesaikan tugas secara tuntas, menggunakan etika berkomunikasi, dan tingkat kemauan belajar yang tinggi, serta cepat dan akurat dalam bekerja, serta dapat diandalkan. Hal tersebut dibuktikan dengan Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi variasi di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, PUPR juga merencanakan pembangunan 37 bendungan, 21 embung, 160 km pengendali banjir dan pengaman pantai, serta 2,86 meter kubik per detik ketersediaan air baku. Kemudian di bidang jalan dan jembatan akan dibangun 9,2 km jalan tol, 354 km jalan baru, 23.715 meter jembatan, dan 1.072 meter flyover atau underpass. Nilai yang keempat yaitu harmonis, di mana harmonis memiliki makna saling peduli dan menghargai perbedaan. Perilaku yang ditunjukkan Pak Bas terkait nilai harmonis antara lain bersikap kooperatif dengan unit lain, menghargai pendapat orang lain, saling peduli, toleran, dan tidak membedakan suku atau ras atau agama. Hal itu dibuktikan dengan Kementerian PUPR perkuat kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif untuk pengembangan 5 destinasi bersama Pak Menteri Sandiaga Uno. 5 kawasan strategis pariwisata nasional yang dikolaborasikan antara lain Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Bitung, Likupang.
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 7,96 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 5 KSPN tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 dengan rincian tahun anggaran sebesar 1,65 triliun, 3,7 triliun, dan 2,6 triliun. Loyal. Pak Basuki merupakan sosok yang loyal, bekerja keras, berdedikasi tinggi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satu contoh sikap loyal Pak Basuki ditunjukkan saat ia merelakan rumahnya digusur untuk kepentingan proyek jalan tol nasional adaptif. Dalam kepemimpinannya di Kementerian PUPR, Pak Basuki menerapkan inovasi pembangunan infrastruktur yang cepat, akurat, efisien, dan lebih berkualitas. Salah satu contoh inovasi oleh Pak Basuki yakni pembangunan jembatan Yotefa di Jayapura. Jembatan ini memiliki inovasi sebagai jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua yang terbentang sepanjang 1,6 km. Hal ini menggambarkan Pak Basuki yang terus berupaya berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif. Pak Basuki selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga, instansi negara, perusahaan, BUMN, ataupun dengan masyarakat. Contoh kolaborasi ini adalah ketika Kementerian PUPR bekerja sama dengan PT Semen Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Hal ini mencerminkan sikap kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya terus mengajak kita semua untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur PUPR dengan tetap berlandaskan pada core values PUPR sebagai salah satu aparat sipil negara berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.